Saya ambilin aja ya. Mungkin Mbak Sarah pengen cobain juga metode itu. No. Ini tidak boleh dicontoh di rumah karena ini berbahaya. Hanya bisa dilakukan oleh profesional saja dan tidak disarankan untuk melakukan ini. Itu tuh keluar tuh. Takut Linta ya Mbak Sarah? Mbak Sarah, ada seseorang yang manggil-manggil kamu di situ. Hah? Di mana, Roy? Di belakang jendela itu yang warna putih. Sosok seperti apa, Roy? Sosok perempuan, mungkin teman kamu. Dia emang jagain Mbak Sarah ya? Yang selalu ikut ya, Sar? Entah hidupnya di air ya. Ini masih banyak yang melakukan ritual-ritual seperti ini. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran sih bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini, bahwa ini sangat berbahaya dan jangan sampai dilakukan karena justru ada konsekuensinya yang nggak bisa diduga gitu. Jadi jangan pernah mencontoh apa yang dilakukan oleh partisipan kita malam ini. Ini kalau kamu lihat, Saya mau coba dong di tangan saya lintahnya itu beneran apa enggak. Roy. 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 Doa, semoga saya tidak terjadi apa-apa. Is it okay? No, it's not okay. Oke. Really? Ya. Maksud saya... Roy. Ah! Oh my god! You. Oh my god! It's so sticky. Ya jatuh. Memang mungkin darah saya nggak enak kali ya. Bukan, memang ada ritualnya harus pakai. Iya. But I want to try it. What? Kamu mau coba kok? Aku Yes. mau coba madunya. Lintahnya. Enggak deh. Ketika dicabut itu akan berdarah tidak? Tidak. Oke, let me do once again. Semoga saya nggak ada apa-apa. Roy. It's a little bit disgusting sih, agak jijik. Cuma ini aja Lepas taruh, aja. Lepas aja. Dia kemana? Dia nggak bisa ngisap. Iya. Tergantung mas, No, Roy. Roy. dari ritual tertentu. Iya. Iya. Wait. Iya. Susah. Gak berhasil. Coba kamu lakuin di muka kamu. Sarah mau coba? Enggak, makasih. Apa madu dengan lintah itu tidak bisa apa sih nge-cross? Iya, kayaknya dia nggak nempel. Minta tisu basah dong. Nggak suka. Aduh. Awas masuk hidung. Aduh, Mas Permana. Ini maksudnya ritual-ritual ini digunakan untuk ini. Iya. Manggil makhluk ini supaya ngikutin apa mau kamu. Iya. Untuk ngirim guna-guna. Tapi kamu sadar apa yang kamu lakuin ini? Ini nggak normal kan? Emang iya mas. Boleh dipakai lagi. Begitu sakit hatinya ya ngelihat bapaknya melakukan itu, nyakiti ibu Mas Permana, sampai melakukan hal-hal yang nggak normal kayak gini. Iya. Kamu udah mau lepaskan dari semuanya? Mau mas. Ini buat apa?
Oh my god. What? Oh my god. Kamu bercanda kan? Cacing lagi. Apa itu? Dicampur cacing. Ih. Campur cacing. This one. Ih. Wah! Dia tadi ada di sana ya, Roy. Lintahnya. Wah! Tenang. Jangan panik ya. Jangan panik. Jangan panik. Dia Ini harus dihancurkan. ya, taruh. Ini dibuang semua. Nggak bisa itu nempel. Jangan panik, duduk lagi. Ini biar lintahnya ada yang bisa coba begitu. dibuang semua ke depan sini. Aduh, ini awas masuk. Aduh. Sakit. Iya, ini Tapi nggak dihirup. Roy. Apa karena penonton energinya positif, jadinya kamu ngebuang ini untuk menetralisir dengan tenaga penonton atau ada Iya. alasan lain? Jadi saya membuang lintah tersebut kepada penonton supaya hilang sudah energi gaibnya dan tidak ada lagi. Bye. Dia bisa nyerang penonton, bye. Sarah, bantuin aku. Dia ngejar lintahnya ya. Dia ngejar lintahnya loh. Dia ngejar lintahnya loh. Aduh. Kita gue pengen coba. Apa sih? Kenapa? Belatung. Dibuang ke bawah. Jangan ke belakang, ke depan. Ini terornya banyak banget loh. Jadi ada belatung. Lintah. Ada cacing. Aduh, belatung. Aduh. Marah karena sajian dia. Makanan dia. Ini sosok apa lagi, Roy? Yang tadi datang lagi. Iya, yang tadi datang lagi dan ini belum selesai. Dan Sarah langsung bereaksi lagi, Roy. Mbak Sarah, lihat kaki kamu deh. It's so really disgusting. Iya. Dia nyariin ininya semua, makanannya dia. Makan itu. Dia marah karena lintah-lintahnya dibuang ya. Saya minta bubuk suci. Karena biasanya lintah itu dipakai untuk ngasih makan dia, lintahnya dibuang, dia marah masuk lagi ke anak ini. Iya. Marah.
Saya ragu dia sudah keluar atau belum. Kita bisa take out dia. Masih belum ya sebenarnya ya. Ini harus dikeluarin, Roy. Harus dikeluarin. Dia buang. Kita bantu take out deh. Mas Permana, udah ya Mas ya. Nggak akan nyelesain masalah kalau menggunakan guna-guna, menggunakan hal mistis seperti ini. Malah nyawa Anda sendiri yang terancam. Ada api. Mas Sarah, ada api di belakangnya. Mas. Jalan terakhir kita take out. Take out. Oke, teman-teman security boleh tolong di take out, bantu anak ini dinetralisir di luar aja. Dinetralisir di luar aja deh. Selintah. Awas. Hah? Awas. Awas, buka. Kacamatanya dia mana? Enggak. Oh. Kasih air minum di belakang deh. Ayo Mas, bangun Mas. Mas Sarah, kamu nggak apa-apa? Ya, aku nggak apa-apa. Penonton baik-baik aja. Lintah, belatung, semua nggak ada. Diperiksa di kaki, kursi, di tempatnya duduknya. Di bajunya nggak ada ya? Ada ulat bulu nggak? Nggak ada ulat bulu kan? Teror-teror gaib yang selalu menghantui. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mbak Sarah? Kok bisa ada yang seperti itu ya? Iya. Padahal orang tuanya sendiri loh. Karena dia kecewa mungkin ya, sakit hati kali ya. Tapi kan kecewa nggak harus seperti itu dengan orang tua sendiri. Partisipan kita, Permana, terpaksa harus dibawa keluar dari studio karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk diteruskan. Dan Roy Kiyoshi akan menetralisir di belakang karena memang tidak terkendali saat ini. Tapi mudah-mudahan setelah ini dia akan baik-baik aja, Roy. Ya baik. Semoga ya. Tindakan yang kamu perbuat karena rasa dendam hanya sementara, tapi penyesalan akan melekat bersama dirimu hingga saat ini. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini, Rahayu dan Permana. Dua-duanya adalah pelaku mistis dan sebenarnya Rahayu tidak sengaja atau tidak melakukannya dengan niat tertentu. Dia mendapatkan warisan dari leluhurnya, tapi justru membuatnya terjebak dalam ritual mistis. Sementara Permana karena dendam melihat ayahnya selingkuh dengan orang lain dan melihat ibunya tersakiti, maka dia melakukan ritual mistis dan juga melakukan hal-hal yang tidak terkendali. Gimana tanggapan kamu, Roy? Permana dan Rahayu. Permana dan Rahayu sama-sama bahaya. Kalau nggak kekontrol, dia bisa menjadi seseorang yang merugikan orang lain di sekitarnya. Apabila mereka sedang kemasukan seperti itu, nggak ada yang nolong, malah jadi bahan cemoohan orang. Ya, kasihan sih. Ya, kasihan sih. Dan ya tadi juga si Permana mempunyai lintah. Saya nggak kebayang di rumahnya ada berapa banyak lintah lagi. Jangan-jangan masih banyak. Jangan-jangan masih banyak dipersembahkan lagi. buat makhluk ini ya. Mbak Sarah gimana? Sarah, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Aku cuma segala sesuatu yang terjadi malam ini pastinya spontan ya tanpa aku sadari. Karena nggak taunya memang itu efek dari yang negatif dan positif itu selalu bersinggungan. Kita selalu maksudnya hal yang negatif itu nggak bisa ketemu dengan yang positif. Jadi pasti ada
spontanitas untuk menjaga Akhirnya ada diri. bentrokan, ya? Bentrokan pasti. Segala sesuatunya nggak boleh diteruskan dengan hal-hal yang negatif lah. Masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan, apalagi dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, itu aja sih. Tapi kamu saat kerasukan seperti itu ada bagian yang mengendalikan. Itu apa rasanya? Rasanya separuh badan memang ada yang mengendalikan, spontanitas ya, bergerak dengan sendirinya. Auranya juga beda kan. Kalau aku sadar, aku Ya. coba kontrol ya, aku coba kontrol. Tapi alhamdulillah yang aku punya itu bisa netralisir sendiri. Ya. Badan kamu baik-baik aja kan Baik-baik semuanya aja, ya? baik-baik aja. Baik, kalau begitu terima kasih Sarah Sama-sama. Ardelia. Ardelia. Mas. Terima kasih sudah hadir Sarah Ardelia. Sama-sama. Sukses untuk semua karirnya dan Amin, rencana terima baiknya. kasih. Rocky Yosi, terima kasih, Terima kasih, penjelasan dan sama-sama. pencerahannya malam hari ini. Balas dendam memang dapat memuaskan hati Anda, tapi itu tidak akan mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.